Halo semuanya, selamat sore. Sekarang Oke. terima kasih udah akses kelas graphic design hari ini. Kita udah ditemenin sama 11 10 orang di sini. Terima kasih semuanya. Ya, sebelumnya aku mau perkenalin dulu, namaku Aryo. Aku pendiri dari komunitas pejuang digital dan hari ini kita akan belajar bersama nih soal basic design dari Kak Narda Davina. Halo Kak Narda, mau panggil apa nih Kak? Halo, halo teman-teman. Halo Kak. Kak. Hai, aku ini sebelum mulai aku boleh minta teman-teman on cam nggak, kan kita di sini nggak terlalu banyak juga ya, jadi kita bisa lebih private, bisa Hmm. lebih deket. Ya, on Bosan nih teman-teman? Alhamdulillah puasa sih Kak. Masa? Oke, semangat ya, kita ngabuburit bareng sambil belajar ya. yuk pada on cam yuk, biar enak belajarnya gitu. Oke. Ini 7 orang kayaknya yang belum gabung nih Kak. Nggak tahu kenal Kak. Nggak bisa on cam Kak, lagi di rumah saudara. Oke. Yang nggak bisa, nggak pengen. Ini Kak Aryo apa gimana? Kenapa Kak? Udah bisa mulai? Em, udah deh Kak. Dulu yang lain? Sampai 16.05 deh, kita tunggu dulu. Oke. Nanti on cam kalau ada di rumah. Oke. Oh ya, sebelumnya Kak Narda, em, eh, kegiatan apa aja nih selama seminggu ini Kak? Oke, seminggu ini tuh lumayan banyak kegiatannya. Paling aku kan juga banyak kegiatan di kantor, terus ada beberapa project yang aku lagi kerjain juga gitu. Hmm. Benar. Thank you ya, teman-teman pejuang digital udah invite aku untuk ngobrol di sini sama teman-teman. Konsep kelasnya eh, kita ini aja ya, seru-seruan bareng sambil belajar. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, karena waktunya sejam juga, silahkan gitu, boleh nanti di kolom chat atau nanti resen juga boleh. Jadi eh, jangan malu gitu, karena untuk dapet ilmu kita nggak boleh malu. Baru tadi 12 orang yang gabungnya. 11. Hmm. Oke Kak, bisa dimulai Kak.
kelas kita hari ini, Kak. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join hari ini. Kita akan masuk di kelas desain grafis untuk basic atau benar-benar kita mendesain dari awal. Jadi bukan cuma desain desain gitu ya. Nah, sorry. Nah, aku mau tanya dulu nih teman-teman. Sebelumnya, oh ya, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Sorry, aku lupa. Aku mau perkenalkan dulu ya. Eh, Nama aku Narda Davina. Aku udah sekitar 9 tahun jadi di graphic designer atau jadi desainer. Nanti aku akan share sedikit tentang journey aku ya. Aku mau masuk ke materi ya. Wait, apakah udah masuk? Apakah udah masuk? Udah Udah, masuk Kak. belum? Nah ya. Nah, aku mau tanya nih sama aku slideshow bentar. Wait. Aku mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. eh, Apakah teman-teman di sini itu udah ada yang paham soal desain belum? Atau udah pernah ngedesain? Atau udah tahu tentang desain gitu belum? Ada yang mau bantu jawab? Ada kah? Ada yang udah pernah belum ngedesain sebelumnya? Udah, Kak. Belum, Kak. Biasanya ada yang belum, ada yang udah. Biasanya ngedesain apa? Kalau Boleh tahu? aku sih biasanya ngedesain buat konten sih. Sosmed ya, Wulan ya. Iya. Yang lain, yang lain belum ada yang pernah, ada yang belum pernah ya. Nah, aku mau kasih tahu dulu. Nah, ini yang tadi about me-nya ya. Aku um, desainer udah 9 tahun. Aku juga ilustrator. Biasa nggak bikin buku, bikin ilustrasi. Terus ini journey aku sedikit aja. Terus 2014, terus aku eh, lulusnya sebagai DKV dari DKV Binus. Terus sekarang aku bekerja di Telkom Sigma, di anak usahanya Telkom, lingkungan BUMN gitu, dan aku mengerjakan berbagai kebutuhan kreatif di perusahaan. Oke. Nah, apa sih desain? Nah, desain itu adalah sebuah proses atau rancangan untuk membuat sesuatu yang bentuknya visual. Jadi, kita tuh menciptakan objek baru gitu ya, teman-teman yang belum tahu tentang desain atau belum pernah ngedesain, kita tuh membuat sesuatu yang baru, tapi melalui visual. Tapi kalian perlu ingat juga teman-teman bahwa kalau mendesain itu kalian nggak cuma asal desain. Suka kalian itu harus memberikan pesan atau ada yang mau kalian sampaikan ini ke teman-teman yang mau baca nanti atau mau lihat desainnya gitu. Dan biasanya kalau desain itu ada unsur yang namanya estetik gitu. Kalau kata anak zaman now, kalau mungkin Gen Z atau milenial akhir tuh bilangnya harus yang estetik gitu. Jadi sesuatu tuh harus indah gitu, enggak yang apa sih ini desain tapi orang pas ngeliat itu oke, bisa mencerna maksudnya apa gitu ya. Nah, terus ada nih, ini yang penting banget nih teman-teman. Ada elemen-elemen penting dalam desain, beberapa elemen penting dalam desain. Nah, salah satu adalah konsep warna. Yang kedua, tipografi. Yang ketiga, bentuk komposisi. Aku yakin banget teman-teman yang ada di sini nih pasti udah paham banget sama yang namanya apa sih warna itu gitu kan. Tipografi tuh ya aku udah sering gitu ya udah dengar, dan komposisi itu ya tau lah ya gitu kan. Tapi aku mau kasih tahu ke teman-teman yang ada di sini bahwa itu lebih dari sekedar yang kalian bayangin. Itu. Nah, sebelum lanjut ke yang slide berikutnya, aku pengen tanya nih, kalau di pikiran kalian desain itu apa sih? Ada yang mau bantu jawab nggak? Apa sih yang kalau misalnya kalian dengar kata desain, tadi kan udah dengar tuh definisinya dari aku. Kalau dari kalian sendiri tuh, desain tuh apa sih? Ada yang bisa menjawab nggak? Mungkin aku mau coba, Kak. Boleh, Rahma, silahkan. Kalau yang aku tahu, desain itu bisa disebut proses komunikasi, tapi melalui elemen visual yang Betul, diciptakan, yang nantinya bisa nyampein pesan apa sih yang mau kita sampaikan. betul, betul banget. Nah,
yang kamu bilang tadi itu sesuai ya, benar gitu. Apa yang kamu pikirkan. Jadi aku udah seneng nih kalian punya bayangan yang sama tentang desain. Nah, jangan lupa di dalam yang tadi itu komunikasinya ada 3 elemen ini ya. Jadi teman-teman harus ingat gitu ya. Ada konsep warna, tipografi. Dan paling kalian di sini juga pasti udah pada tahu ya warna-warna itu apa ya. Nah, dasar konsep warna nih ini yang kelihatannya simpel nih teman-teman. Semua pasti orang di dunia ini tahu apa sih warna itu dia pasti tahu. Warna itu memang terlihat simpel tapi sebenarnya untuk desain kompleks gitu. Nah, di sini tuh ada warna yang perlu kalian ingat untuk ketika kalian mendesain nanti, itu ada warna primer, warna sekunder, dan warna netral. Warna primer itu warna-warna yang benar-benar basic, sebasic-basicnya. Jadi warna yang ada di muka bumi ini asalnya cuma 3 warna, merah, kuning, sama biru. Lalu warna-warna sekunder itu timbul setelah warna ini dicampur merah, dicampur kuning, itu akan menjadikan warna hijau. Warna dicampur merah dicampur kuning jadi orange. Kuning dicampur biru akan jadi hijau. Begitupun merah dicampur dengan biru akan jadi ungu gitu. Jadi kalian perlu ingat, nah itu akan jadi warna sekunder, warna kedua terpenting yang ada di struktur. Nah, warna yang netral itu adalah warna hitam dan warna putih. Biasanya warna hitam itu akan dicampur dari warna-warna yang ada di warna RGB. Jadi ketika warna CMYK dicampur jadinya putih. Itu kalian bisa coba sendiri di chat gitu ya. Nah, kalau RGB itu warna-warna yang ada di digital. Misalnya kayak Wulan tadi ya, Wulan pernah mendesain sosial media. Sosial media itu outputnya adalah digital, bener ya? Iya Nggak benar. cetak gitu. Nah, itu warna yang kita desain dari awal, kita harus setting warnanya RGB gitu. Nah, ketika kamu misalnya kayak Rahma mau bikin poster yang dicetak nih di sekolah atau di kantor atau di kampus atau dimanapun mau dicetak nih poster, kalian harus setting warnanya CMYK. Karena itu sangat fatal kalau kalian salah. Jadi ketika kalian mau mendesain warna-warna RGB, kalian mau pakai warna-warna neon nih. Kalau RGB bisa keluar warna-warna yang ngejreng-ngejreng pakai warna science, warna-warna yang light purple misalnya atau warna-warna yang fuchsia, magenta itu bisa. Tapi ketika kalian men-setting si RGB, apa desain sosmednya misalnya atau desain poster, e-flyer atau apapun itu, pakai warna CMYK, itu warnanya akan turun, drop down gitu. Jadi warnanya jadi gelap, warnanya jadi turun. Begitupun sama ketika kalian menggunakan warna CMYK pakai RGB, yang dihasilkan akan melenceng. Jadi warnanya itu akan bergeser, nggak sesuai dengan warna yang kalian udah proof. Jadi ketika kalian mendesain, pastikan board kalian itu atau media kalian itu sudah benar-benar menggunakan dengan warna yang sesuai. Supaya kalian nggak kecewa nih sama hasilnya nanti gitu. Terus perlu diperhatikan juga ketika kalian mau mencetak, walaupun kalian udah pakai RGB gitu ya, CMYK sorry. Ketika kalian sudah men-setting CMYK dan kalian mau mencetak, di proses cetak itu ada yang namanya kalibrasi warna. Jadi kalibrasi warna itu warnanya pasti ada yang turun atau berubah. Jadi ketika kalian em, mencari warna, pastikan warna-warna yang emang friendly untuk dicetakkan. Jadi eh, kira-kira nggak akan jauh banget nih warna-warnanya karena itu warna-warna yang masih umum lah ya, warna-warna yang misalnya pakainya abu-abu tua atau apa, nah itu tuh takutnya jatuhnya jadi gelap, jadi turun, jadi hitam gitu. Coklat yang coklat benar-benar kayak coklat, benar-benar apa ya namanya, coklat batangan yang kita makan itu kalian pakai warnanya bisa aja jadi lebih tua gitu. Jadi kalau kalibrasi itu ada perpilihan warna teman-teman gitu. Nah ini untuk warna kalian kira-kira paham nggak dari yang aku jelasin? RGB itu singkatan dari apa Kak sama CMYK? Eh, RGB itu red, green, blue. Jadi itu warna default yang ada di layar. Warna itu kan ratusan juta kali ya, banyak banget kalian. Oh iya, aku perlu note. Warna itu kalian beda titik gitu ya. Mau kalian pakai cat atau kalian mau pakai apa namanya digital, itu beda titik aja. Itu udah beda warna, beda kode. Jadi warna itu sangat banyak. Misalnya kayak kalian pakai tetesan warna sedikit gitu ya, kalau di cat warna hitam sedikit aja, itu akan berubah tuh jadi agak lebih gelap.
Kalau kalian warna putih agak lebih terang gitu. Jadi atau kecampur warnanya, kalau kalian lagi nyampur warna, nggak sengaja kegeser atau nggak sengaja ketetesan, itu warna akan berubah gitu. Jadi ketika kalian mulai ngedesain nih, pastikan kalian udah yakin sama warnanya dan kalian otak-atik lagi. Kalian bikin kayak mood board di sebelahnya kalian tuh color yang udah kalian pilih ya, color pickernya. Jadi ini adalah color kalian udah fix itu. Yang lebih riskan sih sebenarnya cat ya. Kalau kalian benar-benar ngedesainnya atau mewarnai pakai kuas gitu. Karena beda kalian tambah air, kalian lagi cicit itu nggak akan sama warnanya. Jadi kalau ketika kalian mau ngecat tangan itu kalian pastikan punya palet yang untuk warna atau di tempat apa ya namanya ya. Kalau aku sih biasanya ngedesainnya kayak di paletnya gitu ya, yang ada banyak warna-warnanya gitu gitu. Nah, si MYK itu singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, and Black. Jadi warna-warna ini yang template-nya ada di printer. Jadi kalau kalian beli eh, apa namanya color ink itu yang ada di tinta-tinta printer, ini warna-warna yang mereka sediakan gitu. Nah, dari situ akan kalian turunin warna. Makanya ketika kalian nyetingnya RGB, si kuning ini akan kerja keras banget untuk mencampur sama science, dicampur sama warna ini supaya menjadi warna yang kamu inginkan. Tapi itu nggak akan bisa karena bukan nggak akan bisa, nggak akan akurat 100%. Jadi warnanya pastikan kalian settingnya udah CMYK. Jadi warna yang disediakan di boardnya itu sama. Gitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau tanya soal warna? Belum, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, aku next ya. Nah, ini adalah color wheel. Nanti kalian bisa googling juga, kalian cari di Google. Ini color wheel-nya. Jadi ini ada warna namanya warna tetangga ya, atau warna yang masih bersebelahan dan ada warna yang komplementari. Komplementari itu adalah warna yang bertolak belakang. Nah, perlu teman-teman ingat juga nih, ketika kalian desain sesuatu, pastikan warnanya itu kontras dan warnanya itu masuk. Misalnya gini, kontras itu dalam artian, nanti aku kasih contoh juga ya. Ini warna merah, ketika kalian taruh di warna biru merah yang paling atas nih di tier pertama ini kalian campur dengan warna biru, warnanya akan tenggelam, nggak masuk gitu ya, nggak eh, beda karena mereka entitasnya beda gitu. Tapi ketika kalian misalnya warnanya kalian mix nih dari yang terang sampai yang soft banget, itu warnanya akan bisa keluar gitu. Jadi kalian perlu mengenali warna-warna yang ada di sini gitu ya. Misalnya kayak yellow sama purple ini bertolak belakang. Jadi ketika kalian mendesain warnanya akan kontras, tapi perhatikan apakah oke nih dilihat sama mata ketika mereka bersanding gitu. Misalnya kayak backgroundnya nih kayak aku pakai background warna krem ya atau warna nih di orange yang paling muda nih ya gitu. Nah, aku banyak pakai elemennya di ungu-ungu ini, jadi warnanya kontras, warnanya kelihatan keluar gitu. Jadi nggak mendem lah istilahnya, tapi perhatikan dulu warnanya apakah sesuai, apakah keluar, apakah bagus gitu. Karena balik lagi, desain adalah sesuatu yang menciptakan keindahan dan komunikasi orang mau lihat gitu. Oke, next slide selanjutnya ya. Kita mau ngomongin tipografi. Aku yakin banget juga di sini semua orang yang ngerti desain, yang nggak ngerti desain, orang awam, orang yang udah yang tua, yang mungkin yang lansia atau apapun paham akan font. Nah, siapa nih di sini yang suka ganti-ganti font di handphone atau misalnya kalian mix and match font? Ada nggak di sini yang suka mix and match font? Nah, Kalau aku lebih di HP sih ya. di HP ya. Iya, Nah, gampang bosen. biar nggak bosan bener. Nah, Iya. tapi pasti ingat juga. Jadi kalau misalnya kayak Wulan itu pernah nggak kamu apa ya, eksperimen mencoba pakai huruf yang bubble semua misalnya gitu kayak font di handphonenya tuh kamu pakainya tuh yang keriting semua. Misalnya kayak pernah nggak dulu zaman dulu atau kapan gitu. Coba-coba ganti pakai yang fontnya yang gendut atau fontnya yang kurus-kurus gitu. Kamu pernah coba nggak? Pernah sih, Pernah tapi ya. nggak nyaman juga di mata. Nah, itu dia. Nih aku mau ceritain juga di sini. Jadi Hmm. di font itu banyak banget ya jenisnya. Font itu sangat banyak. Ada yang bisa kalian lihat ceria atau apapun gitu ya. Tapi di sini aku mau kasih tahu nih buat kalian teman-teman yang ada di sini.
font itu ada 3 yang terpenting ya, 3 kelompok atau klaster yang terpenting. Itu font serif, ada font sans serif, sama ada font dekoratif. Ini adalah kayak bakunya namanya font gitu. Nah, serif itu yang ada ekornya gini nih di setiap fontnya kayak Times New Roman. Tahu kan Times New Roman? Nah, itu tuh ada ekornya. Jadi, setiap huruf itu ada garis di belakangnya, ada lekuk di belakangnya, itu adalah font serif. Nah, font serif itu biasanya dipakainya untuk yang sesuatu yang serius, yang formal. Ada yang tahu majalah Times nggak di sini? Majalah Times. Tahu, Kak. Nah, majalah Times itu fontnya kan apa ya? Atau Tempo, Tempo. Itu fontnya itu kan Times New Roman. Itu artinya apa ya? Menggambarkan bahwa ini adalah majalah yang serius, ngomongin sesuatu hal yang sangat profesional, yang bukan sesuatu yang main-main, berita yang aktual, akurat, itu menggambarkan dengan font serif. Jadi warna-warnanya, tulisan-tulisannya itu atau fontnya itu menggunakan tulisan-tulisan yang serif, ada ekornya gitu. Nah, itu biasanya dipakainya untuk title yang gede-gede, title atau subheading gitu ya. Nah, kalau yang selanjutnya adalah sans serif. Sans serif itu fontnya misalnya kayak Helvetica atau font-font Arial, itu adalah sans serif. Jadi nggak pakai ekor atau tajam-tajam di bawahnya. Jadi kayak kaki-kakinya itu nggak pakai gitu. Ini biasanya digunakan untuk kalian nulis artikel. Jadi artikel atau yang kayak font di sosial media atau font yang di handphone itu adalah font sans serif. Karena karakteristiknya dia itu adalah santai, modern, semua orang dibuat enjoy ketika membaca sesuatu yang panjang, yang banyak kata-katanya. Jadi nggak akan menyakiti mata lah ya. Nah, si sans serif ini gitu. Nah, ada satu lagi kayak font dekoratif. Banyak banget nih font dekoratif. Eh, Bisa ada yang bubble, yang keriting kayak meliuk-liuk, ada yang misalnya bentuknya yang apa ya namanya, yang miring-miring gitu ya. Itu adalah font dekoratif, yaitu font yang dipakai untuk sesuatu yang em, apa ya, informal, atau misalnya sesuatu yang kamu pengen sampaikan ceria gitu ya, digunakan untuk mengattract sesuatu yang eye-catching. Jadi misalnya kalian bikin poster nih, misalnya kayak Bulan bikin posternya mau di sosial media, atau misalnya yang lain mau bikin poster dicetak gitu ya. Itu kalian pasti bikin title-nya gede kan, ada yang attract kan, misalnya kalau di e-commerce itu diskon atau apa namanya promo, atau sesuatu yang seru-seru lah ya, atau misalnya eh, kalau ada yang tahu poster Head in the Clouds yang konser itu tulisannya kayak bubble-bubble clouds. Nah, itu adalah font itu yang kayak Christmas, kan ada tuh ya yang kayak bentuknya Christmas terus ada kayak bolanya atau apa, itu dekoratif. Itu untuk menggunakan satu yang benar-benar apa ya, catching gitu. Nah, selain font dekoratif ini juga turunannya banyak. Ada yang kaligrafik, ada yang font-font apa namanya, sci-fi, atau font-font yang untuk teknologi gitu misalnya. Jadi kategorinya ini yang baku adalah serif dan sans serif, dekoratif itu untuk yang seru-seruan, atau misalkan mau gathering, fontnya biar nggak kelihatan, nggak kaku banget nih dari perusahaan atau dari kampus, yuk kita bikin yang lebih seru-seruan. Nah, itu boleh pakai dekoratif. Tapi ingat juga jangan pakai teks di teks yang banyak. Jadi ketika kamu mendesain, kamu bikinnya kata-katanya yang banyak, captionnya jangan pakai body yang dekoratif, karena itu akan bikin gak nyaman mata. Orang nggak mau baca, ini banyak tuh. Seperti yang tadi Wulan sempat sampaikan ya. Jadi kalau kelihatannya tuh nggak apa namanya, nggak nyaman gitu teman-teman. Oke ya. Dan satu lagi, yang penting teks kalian atau desain kalian itu mudah terbaca atau tinggi readability-nya. Jadi orang pas ngeliat itu langsung kebaca, nggak kayak ini bias E atau huruf S atau huruf apa sih gitu. Itu berarti ada kesalahan di baik. Maksudnya gimana sih? Karena ada penggunaan font harus sesuai karakteristiknya. Aku mau kayak fun game sedikit aja ya sama kalian.
Kalian bisa bantu aku untuk ini nggak? Coba cari mana font yang sesuai dengan karakternya. Ada yang mau bantu jawab? Senang, Gimana? font yang tulisannya senang. Ya, Senang senang ya? kayaknya deh. Senang. Oke, ada lagi selain senang? Kalau gak senang, cantik Gemas. juga. Juga Gemas. cocok sih. Oke. Ada lagi yang Gemas sama senang nggak? emas? Oke. Kita ya. Oke, jadi yang tadi aku maksud itu adalah font itu kan beragam ya, banyak banget gitu. Tapi kita harus pilih sebagai yang mau mendesain itu mana yang sesuai dengan yang mau kita sampaikan. Balik lagi, desain itu sesuatu yang mau kita komunikasikan ke orang. Ketika kita bikin font yang lar, apa coba yang terbayang di pikiran kalian tapi fontnya kayak gini? Horor. Horor. Horor ya, mau makan orang gitu ya, kayak lapernya tuh gue terkam loh gitu kan, kayak gitu, kayak berdarah-darah kesannya. Padahal ini warnanya putih loh, bukan warna berdarah, tapi orang image-nya langsung bilang ini horor gitu. Berarti ini penggunaan font yang salah. Lalu cantik. Cantik di sini mungkin persepsi orang banyak ya. Cuman di sini konteksnya adalah karakteristik cantik tuh seperti apa sih? Biasanya kan yang girly ya. Umumnya orang tuh girly yang eh, misalnya kalau stereotip orang-orang tuh cantik itu yang feminim, yang misalnya meliuk-liuk rambutnya, misalnya gitu. Nah, kalau cantik yang ada di persepsi gini, apakah ada yang setuju nih sama aku? Kalau aku menggambarkan cantik yang di font ini, itu adalah cantik-cantik gotik gitu. Cantik-cantik yang kayaknya dia horor, bukan horor ya, ya spooky yang ada di zaman-zamannya gotik atau vampire, tapi dia cantik gitu. Jadi beauty-beauty yang eh, agak dark gitu. Kalau aku berpikirnya cantiknya seperti itu. Rapi. Apakah ini rapi? Ya. Ya, Tuh, jadi rapi itu kan berarti kan fontnya harus bersih, clean. Sedangkan ini ada kayak sedikit cat yang turun atau yang nggak tertutup dengan rapi gitu kan. Tapi fontnya kita pilih rapi. Ini sesuai nggak Kak? Enggak. Jadi orang bilang, ih kok rapi tapi kayak gitu. Nggak, ini nih nggak kredibel desainnya. Jadi nanti image yang timbul seperti itu. Jadi kita bikinnya itu harus sesuai. Misalnya gendut nih. Sesuai nggak nih fontnya? Jelas enggak ya. Karena gendut itu kan harus tebel-tebel gitu ya, harus bubble-bubble, harus yang cabi gitu ya. Image-nya kalau gendut itu kan eh, apa namanya, yang banyak lapisannya gitu. Sedangkan ini gendut fontnya kurus banget nih, nggak sesuai gitu. Jadi eh, konteksnya juga kita harus perhatikan. Gemas mungkin bisa masuk ya, gemas ini di sini mungkin bisa masuk sesuatu yang ya eh, apa rounded, agak fontnya nggak ada yang kaku gitu ya, masih bisa masuk lagi. Lembut. Lembut di sini nggak sesuai juga ya, karena kayak rumput nggak sih, kayak tajam-tajam gitu, atau yang kayak rautan. Jadi kayaknya kalau untuk lembut kurang sesuai ya. Tegas, tegas juga. Ini menurut aku sesuai tegas. Tegas, udah tegas. Nggak ada lagi, tegas. Udah gitu. Dengan font yang lurus, terus dia agak tebal, memberitahukan bahwa iya tegas. Seperti apa ya? Itu tuh mengibarkan font ini melihat karakteristik ke manusia ya nggak sih? Kayak tegas itu orangnya kayak gini loh, yang tinggi misalnya badannya, terus kalau ngomong to the point gitu. Jadi kita melihat itu tegas gitu. Lurus nggak sesuai ya, kalau lurus kan harusnya lurus tuh ya kayak tulisan yang gendut itu ya, tapi meliuk-liuk. Lupa ini sini oh, sebenarnya pertanyaannya. Nah, senang. Senang juga kalau kita senang tuh kayak aku senang misalnya gitu. Nah, fontnya juga nggak yang apa namanya kaku lurus, ya kaku lurus bisa juga, cuman kan bacanya jadi senang. Tapi kalau kayak gini kita ikut ke bawahnya, ke bawah dari vibes yang disampaikan si desainer itu. Oh iya memang dia seneng, misalnya makanan ini membawa kesenangan, bisa tuh pakai fontnya yang memperlihatkan bahwa itu senang gitu teman-teman. Jadi kita saya kalian di sini bisa lihat ya bahwa si font ini bisa menggambarkan sesuatu karakter dari yang mau kalian sampaikan di desain. Nah, ketika kalian ada misalnya promo tapi pakai tulisan yang ada di font yang ada di lapar, bisa nggak tuh promo kira-kira?
uang masuk ya Kak. kurang Masuk. masuk ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau konteks kayak gitu bisa sebenarnya, tapi ada tapinya. Harus misalnya di sesi Halloween, misalnya kalian sebagai mau membuat promo di sosial media, boleh nih pakai tuh promo, misalnya haus akan promo gitu, pakai font kayak gitu. Tapi itu nggak bisa dipakai semua tempat. Jadi kalau memang secara general nggak sesuai, tapi kalau in thematic sessionnya bisa gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, komposisi di sini komposisi itu atau layout lah ya yang biasa kalian pakai di dunia perdesainan tuh layout atau komposisi. Aku biasanya nyebutnya komposisi. Nah, di situ tuh desain itu balance. Kalian pernah nggak ngelihat desain itu? Sini aku baca yang mana duluan nih? Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Desainnya penuh banget nih, pusing. Pernah kan ya kalian melihat seperti itu ya? Terlalu penuh, rame banget, terus saling tumpuk. Terus aku mau lihat yang mana dulu. Nah, itu adalah komposisi. Jadi dari yang tadi tipografi, terus warna, itu akan memberikan space atau ruang di dalam desain kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai warna, misalnya warna merah, terus kalian warna biru, tambahin lagi warna hijau, itu akan penuh banget dan orang itu baru warna ya, belum kalian tambahin teks misalnya, jupah, terus subheadingnya apa, ada body text-nya, belum ada gambarnya. Nah, itu membuat pembaca itu bingung, baca dulu yang mana, lihat yang mana dulu, matanya tuh dipaksa rebutan gitu. Nah, makanya kita harus paham akan yang namanya komposisi. Harus balance. Balance itu artinya apa? Teksnya pertama bisa kebaca, gambarnya juga keramaian, terus juga teksnya jelas sesuai dengan yang tadi ya, tipografinya apa gitu. Dan harus ada fokusnya. Fokusnya atau yang menjual misalnya foto duluan yang digedein. Misalnya kalian pengen ngunjukin barang elektronik yang lagi promo atau misalnya mau ngunjukin makanan yang mau kalian highlight nih misalnya buku Ramadan yang pertama kalian desain itu adalah makanannya itu adalah empasisnya atau fokusnya yang pertama kalian lihat gitu. Nah itu harus kalian pahami juga gitu bahwa ketika kalian udah kelihatan yang lain tuh akan menselaraskan bukan saling rebutan gitu ya. Nah, untuk yang namanya komposisi atau layout ini sangat penting di desain. Jadi ketika kalian sudah menentukan, aku mau gambar si orang si karakter yang aku gambarin itu di sebelah kiri, misalnya gitu ya. Oke, berarti teksnya di sebelah kanan. Gambar itu udah cukup banyak, berarti teksnya itu nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu gede-gede. Ketika bidangnya kecil, ya kalian harus mana nih, harus pilih mana yang mau digedein, yang mau dikecilin, gitu. Karena itu akan langsung merubah persepsi. Nah, ini ya. Kalian pernah website yang sebelah kiri? Atau pernah lihat poster yang sebelah di kiri? Pernah lihat nggak? Sering Di nggak kiri? sering? Pernah ya? Sering pernah. Sering ya? Kayak apalagi kalau kita mau masuk ke satu website, terus ada yang namanya apa? Iklan. Misalnya kayak tiba-tiba muncul pop-up iklan yang desainnya kayak gini. Sebenarnya kalau kita ngeliat kayak gini langsung auto kita skip nggak sih? Kita nggak baca yang mana dulu. Iya, Iya langsung kan? Langsung skip. Bener. Karena apa? Kalian bingung. Mau baca yang mana dulu? Begitu kalian lihat ini langsung rebutan kan, oh kalian lihat yang mana dulu nih, nggak ada satupun yang pasis atau fokus tuh nggak ada. Try free baru setelah kalian beberapa detik kalian mencerna dan masih melihat ini apa sih, try free, inner balance yang sebelah kiri ngomongin money affiliation, sebelah kanan ngomong inner balance outer beauty, bawahnya ngomong anti aging, ada yang ngomongin earth dance. Apa yang mau kalian omongin dalam satu desain ini nggak ada gitu, karena ini nggak ada satu yang fokus gitu. Warnanya juga lihat, warnanya campur aduk semuanya di sini. Ada yang warna pink, ada yang warna orange, ada yang warna hijau, dan itu tidak setara dengan warna yang tadi di color wheel ya. Warnanya tuh beda-beda tiernya. Jadi orang tuh apa ya, terdistraksi dengan sesuatu yang em, apa namanya yang kalian mau sampaikan gitu. Nah, baru nih setelah kita ngobrol aku baru lihat 60 tahun muda, do what I do. Dari tadi kita lihat dia nulis itu gitu, baru mata kita oh baca kayak gitu. Jadi sangat perhatikan layout ini gitu ya, layout. Beda dengan yang kanan. Ketika kalian lihat yang kanan ini football without borders itu kalian lihat gambarnya duluan kan? Bener nggak? iya. Nah, itu adalah fokusnya, emphasisnya yang dia tonjolin itu adalah si desain gambar-gambarnya dulu.
baru kalian baca judulnya. Kalau untuk title atau heading itu baiknya yang memang sangat misalnya gitu. Born Without Borders, dan jangan pakai untuk aku kita lupa sampaikan untuk yang namanya title yang gede, jangan pakai font yang kurus-kurus gitu ya. Maksudnya mungkin bisa pakai yang kurus-kurus, tapi in other way jangan pakai warna yang misalnya itu merah yang udah penuh. Ketika kalian pakai yang kurus-kurus itu nggak akan kebaca fontnya gitu. Apalagi udah bersanding dengan desain atau ilustrasi yang cukup warna gitu. Jadi mungkin bisa kalian yang tadi font-font yang tebel, font-font bagus. Tapi kalian ada sense sendiri kok kira-kira warna ini nggak oke nih. Gitu. Jadi kayak kita bisa melihat mana dulu yang mau kita lihat. Oh, gambarnya oke, baru dari gambar mata kita diarahkan untuk baca Football Without Borders, baru baca teksnya. Gitu. Jadi itu layout yang baik itu adalah layout yang bisa menggambarkan sesuatu yang menarik gitu. Ya info kita, pesan kita sampai ke orang-orang. Gitu, teman-teman. Nah, do and don'ts dalam desain. Jangan menggunakan warna terang di background yang terang atau sebaliknya. Berlaku untuk warna dan font atau tipenya. Jadi kayak misalnya gini nih, contoh yang don'ts yang aku sampaikan. Kuning sama putih itu sama-sama warna-warna yang terang, yang mempunyai warna-warna tone-nya itu menyala gitu ya. Jangan kalian satukan. Itu namanya kalian menyiksa terhadap desain atau visual. Itu merusak harfiah desainnya. Warna kuning sama putih itu nggak bisa di satu kesatuan dalam misalnya teks gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya putih dan kuning dijadikan elemen, misalnya kan gambar bunga nih, bunganya kuning misalnya terus ada putih-putihnya, itu nggak ada masalah, itu mungkin kan jadi bagus. Tapi ketika kalian menggabungkan untuk teks, wah jangan ya. Terus gelap sama gelap, terus warna yang kayak misalnya ungu sama merah itu juga jangan, karena tingkat readabilitasnya sangat rendah gitu. Jadi orang sampai begini-gini nih, apa sih itu bacaannya, aduh nggak kebaca, warnanya tuh kayak blur atau apa, itu berarti udah ada yang salah dari desain kalian. Nah, pakai warna misalnya warna-warna yang kontras, misalnya kayak tulisan merah tuh backgroundnya merah tulisannya putih, terus background hijau pakainya putih, atau yang kuning masih kebaca gitu ya, atau merah pakai yang hitam juga masih kebaca gitu. Jadi warna-warna yang baik itu warna-warna yang bisa enak dilihat oleh mata gitu ya. Terus dalam satu desain nih, misalnya kayak Wulan pernah mendesain sosial media. Jangan dalam satu board kalian itu, media desain kalian itu, jangan pakai font yang terlalu beragam. Dalam artian, title-nya pakai font yang bagus misalnya, atau yang gede itu pakai font yang gede gitu. Itu subtitle-nya atau misalnya kayak misalnya promo bawahnya itu only today misalnya gitu. Itu fontnya ganti lagi. Terus keterangannya misalnya hari ini diskonnya cuma sampai jam berapa, atau apa namanya, elektronik, handphone, atau misalnya makanan apa jenisnya itu doang, tapi teksnya tuh apa soalnya tuh berbeda-beda atau beragam, itu akan juga membingungkan gitu ya. Maksudnya ketika dalam satu desain itu bolehlah pilih 2 atau 3 font tipografi, tapi jangan semuanya beda gitu. Jadi ketika kalian ada yang pakai untuk yang gede ini doang, tapi yang kecil body text-nya pakainya yang tipis-tipis, atau pakai Arial, atau pakai apa gitu. Nah, itu boleh kalian mix, tapi jangan kalian semua beragam gitu ya, semuanya beda, apalagi paragraf 1, paragraf 2 beda fontnya. Jangan. Jadi pakai font yang jelas yang di ataunya pakai yang dekoratif, atau pakai yang sans serif atau sans serif. Tapi body text-nya pakainya usahakan pakai font-font yang sans serif gitu ya. Atau font-font yang tidak membebani mata kita. Terus yang tadi berikan space cukup, jangan biarkan ruang visual terlalu padat, seperti jangan kayak gini. Jadi pastikan kita selalu punya space di kayak di sini kan warna merah, ada kalau di tipografi namanya kerning. Di situ ada batas antara teks dengan jarak ruang kosong, baru teks lagi, terus dikasih shapes warna hitam itu untuk pembatas misalnya gitu. Warna grafnya ada yang hitam, ada yang warna merah dan warna putih, teksnya juga angka gede itu. Jadi itu perlu kita perhatikan, jangan
kalian mepet-mepet tuh. Misalnya udah bikin satu paragraf, kalian bikin lagi di bawah deket banget cuman segini. Itu kelihatannya sangat penuh. Padahal ingat yang kalian sampaikan atau sangat apa namanya sangat daging gitu ya. Tapi kalian bikinnya itu orang nggak mau baca atau orang tuh nggak baca karena pusing duluan gitu. Jadi berikanlah area komposisi yang pas gitu. Jadi kesimpulannya sebelum materi ini aku selesai, kita masuk ke sesi tanya-tanya. Desain itu harus harmonis ya teman-teman. Harmonis itu harus enak dilihatnya, harus sampai pesannya orang. Jadi orang-orang tuh mau ngeliat desain kita sampai lama, sampai apa ya namanya? Sampai kita tuh pesannya nyampe lah ya. Dan itu harus penuh berantakan kita gitu. Jadi ketika kalian melihat itu, aduh kuning sama putih pusing banget di kepalaku. Misalnya sekalian bikin blog, misalnya blog backgroundnya hitam tulisannya putih itu kontras. Tapi kalau kalian baca gitu lama-lama tulisannya berbayang, teman-teman pusing. Gitu. Jadi baiknya untuk background yang panjang warnanya terang, jangan warna yang gelap gitu. Jadi jangan sampai menyakiti yang lihat, apalagi itu tadi ya penyiksaan atau pengintimidasi terhadap warna dan font tipografi gitu. Jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu teman-teman. Gitu. Nah, mungkin ini materi yang aku sampaikan secara dari basic banget untuk desain eh, adalah ini. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya dari sebelum kalian mulai mendesain nanti gitu, kalian pahami dulu ini gitu teman-teman. Nah, mungkin eh, kita ada masuk sesi tanya ya Kak Aryo ya atau gimana? Iya Kak, bisa langsung sesi tanya jawab buat kalian yang punya pertanyaan sama Kak Narda nih. Oke, Oke, silakan ya kalau yang Rahma, nanya. Rahma silakan Rahma. Makasih dikasih kesempatan. Aku mau nanya Kak, gimana sih cara kita buat nentuin style desain kita? Dan Hmm. kalau kita udah nemu style desain kita nih, apakah kita harus konsisten dengan style tersebut atau enggak gitu? Mungkin itu Kak. Kasih. Oke, Rahma. Aku bantu jawab ya. Kalau misalnya cara kita menentukan style kita adalah pertama kita harus explore dulu. Jadi kita harus melakukan desain dulu. Kamu sebenarnya Rahma udah pernah ngedesain belum? Iya udah Kak. Ya, nah kamu harusnya explore dulu. Misalnya ini, balik lagi kalau style kita itu adalah yang kita suka. Kalau style aku adalah style warna-warna yang satu yang bukan serius, tapi ketika ada pekerjaan, ya aku harus mengikuti dengan style itu gitu. Tapi bagaimana kamu menentukan sebuah style adalah explore. Jadi kamu bisa nih coba-coba. Desain itu kan kamu sebelum kamu menentukan, kamu mencoba untuk layout dulu, cari font dulu, cari warna dulu. Ketika kamu sudah menemukan itu, kamu akan merasa, oke, kayaknya aku suka deh desain-desain yang kayak gini. Dan ketika sudah menemukan, balik lagi kalau kamu udah menemukan desain itu kamu harus apa ya namanya konsisten dalam artian itu akan menjadi identity kamu untuk mendesain. Contohnya kalau aku personal aku punya style sendiri untuk dalam menggambar untuk mendesain. Jadi ketika desain kamu terpampang atau tersebar atau banyak yang publish atau apapun, orang akan langsung tahu itu yang desain Narda tuh, itu orang yang desain Rahma gitu. Jadi baiknya ketika kamu sudah mempunyai sesuatu yang passion kamu banget dan itu kan menjadi ciri kamu juga sih, itu baiknya kamu harus konsisten Rahma. Jadi ketika kamu sudah mulai mendesain, kamu akan menemukan dalam tanda kutip soulmu atau style kamu lah di situ gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama mudah-mudahan menjawab. Oke, Ya. selanjutnya. Makasih Rahma. Ada lagi? Oh ya Kak Wulan. Boleh Kak, silakan Kak. Ya, terima kasih izin pertama ya Kak ya. Aku kan pernah ngedesain untuk billboard. Mm-mm. Jadi perusahaan ini warnanya itu identik sama hijau. Tapi Mm-mm. ketika aku ambil hijau, aku udah setting pakai CMYK. Tapi pas dicetak itu ada beberapa warna yang pudar gitu Kak. Mm-mm. Jadi
apakah ini tuh kesalahannya tuh di aku, di desainnya, pemilihan warna atau proses cetaknya ya? Nah, itu bisa apa namanya, bisa opsi, bukan opsi ya, namanya kemungkinan kesalahannya itu ada di dua, yaitu Hmm. pemilihan warna kamu Hmm. hijaunya atau dicetaknya. Karena dicetak tadi gue cerita ya, ada Iya. kalibrasi warna. Hmm. Jadi misalnya next kamu desain billboard lagi gitu ya, sebelum kamu go through di gede itu, kamu di percetakannya itu kamu trial apa ya, tes print dulu. Oh iya. Jadi material yang billboard itu minta sama misalnya printer, digital printingnya itu, saya mau try di media ini gitu, di misalnya di bahan untuk billboardnya itu, saya mau ngeprint ini, saya minta sedikit aja misalnya gitu untuk test Hmm. print, itu akan dikasih sama dia. Jadi ketika Hmm. ketika kamu nanti sebelum melakukan istilahnya, kalau billboard kan udah pasti mahal ya printingnya ya segala macam Iya. ya, dan jangan sampai fatal atau rusak gitu ya. Sayang banget uangnya, sayang banget kesempatan waktu kamu untuk mengulang lagi. Kamu tes print Hmm. dulu gitu. Nah, untuk melihat CMYK kamu bisa setting tuh, kalau misalnya kamu tahu itu ada namanya Pantone. Tahu nggak? Hmm. Iya, tahu. Color pen. Nah, di situ kamu bisa nih, kalau pakai aplikasi misalnya, kamu biasanya pakainya apa untuk mendesain? Illustrator. Nah, di Illustrator kamu bisa lihat di swatches-nya kamu itu pakai yang color Pantone Oh iya. gitu. Jadi kamu cari yang color Pantone, di situ kamu bisa pilih warna-warna hijau yang paling mendekati dengan warna si perusahaan itu gitu. Si perusahaan Hmm. punya warna-warna corporate identity yang udah ada kodenya ya, kode Oh iya. printnya, kode Hmm. apanya itu kamu sesuaikan, cari warna yang paling sesuai dengan itu. Walaupun itu RGB, kamu ngedesain di RGB, tapi kamu di Pantone itu biasanya agak lebih akurat gitu untuk printnya. Kamu bisa juga cari panduan guide-nya di Pantone yang ada di Google. Gitu. Jadi misalnya warna-warna hijau yang ada di Pantone. Jadi kamu bisa langsung pick color, atau kamu cari Hmm. kodenya sesuai. Jadi ketika print itu kamu nggak wasting time gitu. Oke. Kan. Gitu. Jadi supaya kamu nggak buang waktu, mendingan tes print sekarang. Kalau kamu yakin sama warnanya ya. Oke. Oke. Kak. Sama ada lagi yang mau tanya, atau mau Oke, sharing juga? makasih Bulan. Aku nggak mau nanya kan. Oke, Tarisa. Silahkan. Eh, Siapa nih? jadi kan Marisa ya? basic aku tuh Tari. kan film, terus Tarisa, ikut Eh, challenge di bikin project buat challenge yang Gali dulu ya, sorry. Oke. saya Tarisa habis ini ya. oke. Gimana Gali? Sorry. kayak maaf, Mm-mm. saya kan basicnya ilustrator. Mm-mm. Nah, hari ini kan ada kompetisi ya kalau nggak salah di Testosterone. Pas Di saya mana? buat ilustrasi saya Mm-mm. di Testosterone, botol sosro. Mm-mm. Nah, ini kan saya lagi buat nih, Mm-mm. saya mau tampilkan coba ya. Saya ada di masa ini. Bentar, mas, sorry. Cara putar kamera gimana ya? Oh ini, oke. Ada tombol switch-nya. Di mana? Ini kamu pakai device-nya handphone ya? Iya, handphone. Oh ini nih. Nah Oke. ini kan saya buat ini nih. Mm-mm. Ini ilustrasi saya. Terus pas saya Mm-mm. Mm-mm. cobain template-nya dari mereka, ini kok saya agak kurang cocok gitu loh. Karena warnanya ini kan putih nih. Tadi yang kakak Tehnya aku ya? bilang kan kuning sama hijau. Kuning kayak Mm-mm. gitu, warnanya sama putih kan tabrakan kan, agak pusing. Ini Kelihatan kan baiknya warna gimana ya? tabrakan? Mm-mm. Mm-mm. Nah, baiknya menurut aku di situ, di belakang si huruf T-nya itu, mungkin kamu bisa kasih elemen, misalnya di dalam rumput-rumputnya itu kamu si apa namanya, bunga-bunga atau apa, atau mungkin di situ kamu kasih sedikit shadow, atau warna hijaunya agak dibedain sedikit gitu. Jadi misalnya di situ bisa meng-highlight si teh botolnya. Ini ketika di print nanti dia warna jadi jauh lebih gelap. Akan turun, apalagi material plastik gitu. Jadi eh, baiknya itu kamu misalnya di teh botolnya itu kamu kasih sesuatu yang di tehnya itu ada elemen-elemen pendukungnya. Jadi supaya kamu warnanya itu keluar, atau warna hijau yang kekuning-kuningannya itu kamu bisa sedikit switch, misalnya agak dicoklatin gitu.
Jadi kayak ada unsur Hmm. tanahnya atau ada elemen apa di situ. Gitu Gali. Jadi biar Oke Kak. saran aku sih seperti itu ya supaya misalnya biar huruf T-nya itu nggak bias banget gitu. Atau kalau kamu nggak mau nambahin, kamu kasih sedikit shadow. Oke. Thank you Kak sarannya. Iya, Sama. iya. Really helpful. Oke, tadi Karisa ya, nggak salah ya. Ya, Ya, bisa. halo, Silakan terima Kak kasih Raisa. atas kesempatannya. Jadi Kak, saya ingin bertanya. Nah, Hmm. saya nih sebenarnya masih bingung dalam apa kayak memilih warna-warna gitu. Jadi kan Mm-mm. misalkan eh, saya nih dalam satu desain pingin pakai warna lebih dari satu gitu. Nah, saya campur-campur warnanya tuh tapi kayak terlihat tidak balance gitu kan. Kayak saya pernah lihat apa satu desain itu warnanya macam-macam, tapi masih Mm-mm. enak dilihat gitu. Kayak Mm-mm. campuran warna-warnanya tuh seimbang. Jadi saya kayak mikir ini gimana ya cara memilih warna yang bagus, warna yang baik dan enak dipandang mata juga terlihat seimbang, gak terlihat berantakan meskipun apa banyak warna yang dicampur-campur gitu. Itu aja Oke. Kak. Oke. Nah, balik lagi ini ke sini ya. Patoknya di sini. Nanti kalian bisa googling, cari tuh color wheels. Ya, jadi di dalam color wheels itu kalian bisa menentukan banyak warna. Ini hanya warna-warna yang apa namanya? Kalau di yang lain tuh ada warna yang lain ya. Ada yang warna dull, ada yang warnanya pastel. Ini pastel di sini ya, kayak warna-warna dull, warna-warna yang vivid, ada yang warna-warna yang lain banyak ya warna itu jenis warnanya. Nah, di situ yang tadi bilang, mungkin kamu bisa mengimplementasikan warna ini, tapi misalnya kayak gini. Kamu kalau dalam satu desain, kamu ada warna merah, kuning, warna-warna yang nyala ya, bright colors gitu. Kamu harus lihat porsi-porsinya. Mana yang kamu mau nonjolin. Dan jangan semua pakai warna yang merah, merah kerang ini ya, warna kuning yang nyala, hijau yang nyala, biru nyala, segala macam. Jangan semua dicampurkan di situ. Kalian bisa mix di warna ini. Misalnya, contohnya aja di board aku ini ya. Aku pakai warnanya yang tadi. Ini warnanya krem atau warna yang paling soft, yang kandungan putihnya paling banyak nih, yang paling bawah ya. Aku apa namanya? Di sini bisa ini nggak sih? Aku bisa coret nggak sih? Nah, kan nggak aku coret-coret. Iya, kelihatan. Nah, kalian misalnya kalau misalnya kalian mau menggunakan warna-warna yang kayak gini nih, warna-warna yang begini, warna yang begini, warna yang begini, itu kan harus mix sama warna-warna yang di bawah ini. Jadi kalian nggak semuanya rebutan di atas ini, karena ini semua warnanya nyala. Jadi kalian harus pilih-pilih warna yang kayak gini. Nih, di sini. Misalnya kayak hijau ini dicampur sama hijau yang agak lebih tua di atasnya atau berhubungan dengan warna ini atau nyampur ada pink ini gitu. Jadi kalian akan warnanya balance gitu. Jadi nggak semuanya ini gitu. Sebenarnya bisa sih kalian mau pakai yang ini semua. Tergantung dari kalian bisa kayak yang si tadi warna merah. Apa posternya warna merah itu bisa kan pakai merah ini, sama putih sama biru bisa. Tapi itu apa namanya porsinya beda. Di sini bisa nggak hapus? Hapusnya gimana? Clear ya. Nah, aku next dulu. Mana sih connection bisa? Dulu anak deh. Wait. Ini. Coba lihat. Di sini warna yang paling jrengnya adalah warna merah kan? Dari saya. Tapi Iya. kalian ada gunakan warna biru. Ini merahnya, merah yang maksimal, tapi birunya ini bukan biru yang biru-biru yang seperti bukan seperti itu ya. Jadi warna birunya tuh lebih turun, paham nggak? Hmm, Jadi warna-warnanya tuh warna-warna blue yang lebih tone down. Jadi nggak biru yang rebutan. Beda sama yang sebelahnya nih. Kalau yang sebelahnya tuh itu rebutan, ya kan? Karena mereka pakai semuanya tuh jajar warna-warna yang ada di tier atas tadi ya, yang paling lingkaran paling atas. Nah, jadi supaya mengalihnya kamu banyak warnanya, kamu bisa pakai warna yang ini, pakai warna merah ini, tapi pakai birunya biru yang ini, misalnya gitu. Terus pakai kuningnya kuning yang lebih soft atau apa. Nanti kamu bisa explore sendiri sih. Nanti kamu akan merasa
Iya, kayaknya merahnya cocok deh sama yang ini. Kayaknya pakai warnanya yang hijau yang sedikit eh, gelap misalnya gitu. Atau yang lebih. Ini nanti kamu akan menemukan sendiri sense-nya gitu, Tarisa. Nanti coba Oh, aja ya. oke. Oke, Kak. Terima kasih. Sama. Oke, yuk next. Tanya. Next pertanyaan. Siapa lagi yang mau nanya? Yuk, kita nih sampai jam 5 aja kayak, kira-kira kayak. Boleh? Sebentar lagi kan ya? Mm-mm. Oke, Desi Carolina, Silakan, silakan. Desi. Eh, halo Kak, maaf harus matiin kamera dulu. Aku Oke, mau nanya aja dong, Kak, ini apa boleh? namanya stylenya Kakak? Aku mau lihat supaya jadi referensi aja Kak. Karena aku belum mulai juga desain. Oke. Sebenarnya Ya. style aku, kalau misalnya kalian kalian bisa cek juga sih di aku share juga ada di Instagram aku lebih banyak gambar ilustrasiku. Apa ya? Website aku juga bisa dicek gitu untuk desain-desain. Di mana lagi aku publishnya ya? Itu doang sih paling ya. Lebih banyak kalau publish untuk di lebih banyak untuk pekerjaan. Tapi kalau kalian mau ngeliat style-style aku, bisa dicek itu di Instagram aku @min_in_the_plus itu bisa. Ini juga salah satu style desain aku nih Oh, tuh. Mungkin kita bisa berteman di LinkedIn untuk bagi share apa namanya insight-insight atau materi-materi tentang desain. ya. Karena kalau aku pribadi, aku lebih suka warna-warna yang ini nih, yang ada di gambar-gambar aku nih. Di foto-foto aku suka warna-warna yang eh, apa namanya, kopas gitu, yang bright gitu sih, Desi. Iya. Tapi juga ada sih yang nggak, apa namanya, desain elegan, yang kalian juga cek di Pinterest, tipe-tipe style of design, yang apa namanya, target audiensnya beda gitu, yang mungkin high level. Atau kalian pernah tahu majalah Kinfolk nggak? Atau malah majalah yang kayak emang bener-bener moodnya tuh desain-desain yang clean, yang elegan, desain-desain yang seamless. Kayak Apple tuh kan desainnya seamless tuh ya, yang bener-bener nggak ada blocking gitu. Itu juga itu style-style banyak banget, kalian bisa explore sendiri sesuai dengan passion kalian. Tapi kalau misalnya aku lebih senang desain-desain yang seperti ini gitu. Jadi ketika yang tadi sempat ditanya juga sama Rahma ya, eh, kalian konsisten. Jadi ketika kalian mulai menemukan passion kalian, mau memutuskan itu, kalian bisa orang bisa tahu itu desain kalian atau itu stylenya dari Desi, itu stylenya dari aku. Gitu. Karena kalau misalnya kita kopas orang, itu akan sesuai dengan yang kita rasain. Gitu. Nggak sesuai dengan passion kita. Mungkin kita bisa ATM melihat orang lain, tapi balik lagi itu akan semua balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu sih Desi paling. Oke Kak, makasih. Bisa ngedit di Oke, makasih Desi. ini aku ya, Ya, di oke. Instagram atau Oh di ya, website aku. oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari kolom kolom chat dari Kak Mm-mm. Taufik. Apa? Aku mau nanya cara kita atau mungkin kakaknya explore layout agar bisa lebih estetik lagi gimana ya, biar nggak Mm-mm. kelihatan monoton. Oke. Kayak yang tadi aku udah sempat singgung ya, mungkin dalam satu bidang ini, contoh ya, aku bikin dalam satu bidang ini kan, ini nggak lurus lagi. Dalam satu bidang ini kita bisa bagi dua. Teman. Sini bisa nggak ya aku contohin? Kayak misalnya gini, ini dalam satu bidang ini kita bisa bagi dua kan ya, kelihatan kan? Kanan dan kiri. Hmm, Iya nggak? Halo, saya. Kelihatan kan ya coretan aku kan? Kelihatan, kelihatan. Iya, kelihatan Kak. Oke. Nah, dalam bidang ini kita bisa membagi kanan atau kiri. Nah, harus balance itu misalnya apa? Aku nggak berat semua di sebelah sini nih. Aku nggak berat di semua di sini. Tapi aku harus ada juga elemen di sini. Jadi kalau misalnya kita bagi empat, dulu ya. Kita bagi empat nih. Dalam bidang ini kan persegi panjang ya. Kita bagi empat.
semua itu ada porsinya. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Tapi nggak semuanya isi dengan tulisan, nggak semuanya isi dengan gambar gitu. Di sini aku pakainya yang atas tuh kan aku nggak ada nih elemen-elemen yang kayak gini nih, kayak ini kan aku nggak ada nih, ya kan? Aku di sini kosong kan, clear, ya kan? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Kak. Nah, di sini aku pakai yang di atas ini aku kosong. Di bawah baru aku pakai elemen ini, tapi di atas ini aku isinya sama tulisan. Di bawah aku isinya sama grafis. Di sebelah sini aku pakai foto gitu. Jadi konsepnya adalah balance itu nggak semua rebutan. Nggak di atas ini aku nggak pakai, aku cuma pakai tulisan. Di bawah cuma pakai grafis. Di sebelah sini aku pakai foto, misalnya itu pakai gambar. Jadi nggak rebutan gitu. Oke, mau baca teks langsung kebaca teksnya, elemen penting dalam desain. Gambarnya mendukung misalnya gitu. Jadi ketika kamu menentukan ini supaya kalian layoutnya nggak rebutan atau nggak berantakan, kalian bisa tentukan pakai pola seperti ini. Atau kalian bagi dua. Sebelah kanan berat di konten, sebelah kiri berat di yang gambarnya misalnya lebih kosong, misalnya gitu. Gitu. Siapa tadi Taufik yang nanya ya? Iya. Gimana Mas Taufik? Udah kejawab? Gimana? Baik kan, terima kasih banyak penjelasannya. Oke. Oke. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman. Semoga materinya kalian bisa pahami, kalian lebih senang belajar untuk desain, lebih senang untuk mengeksplor yang tadi ya, style kalian, passion kalian dalam mendesain, dalam menggunakan apa namanya platform-platform digital untuk desain misalnya. Itu aku harapkan kalian menerapkan yang tadi aku ceritakan atau aku sampaikan. Jadi misalnya jangan mengintimidasi desain dengan pilihan-pilihan kalian yang kurang sesuai gitu. Jadi misalnya kalian pilih warna yang sesuai, pilih font yang sesuai, supaya desain kalian lebih ciamik, lebih bagus. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Nanda Davina udah mengisi kelas kali ini. Sama-sama. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau nanya tentang desain lagi atau mau berteman sama aku atau mau cek-cek sosial media aku, itu silakan ada di LinkedIn juga Narda Davina atau tadi Instagram di Mini Elepas. Feel free ya buat ngobrol-ngobrol di situ. Terima kasih banyak loh teman-teman udah meluangkan waktu ngabuburitnya sama aku ngobrol tentang desain. Itu teman-teman. Terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Kak. Makasih, Terima Kak. kasih ya. Kita nggak foto bareng dulu. Ya, foto dulu yuk. Kita Yo, foto bareng on dulu dulu yuk. kameranya lo. On dulu Apa yuk. namanya? Yang oh kan bisa dinyalain kameranya. Siapa nih yang mau fotoin? Apakah dari Oke, Kak Aryo? boleh? Oke, gue Ya, fotoin ya. thanks. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi, boleh. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak ya Terima teman-teman kasih udah kamu. mau join. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Mungkin kita kalau ada next session kita bisa ketemu lagi. Kita Ya, ngobrol-ngobrol lagi. terima kasih Kak. Kasih banyak ya. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Buka puasa buat yang mau berbuka puasa. Iya. Ya.